Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnawi dari program studi Magister Pasca Sarjana Komunikasi Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan pada mata kuliah Semiotika Media dan Analisis Wacana oleh dosen pengampu Dr. Ramakerta Mukti, MSN. Di sini saya mengangkat terkait tema analisis wacana krisis Norman Backlog dengan studi kasus naik harga BBM. Baik, dapat kita lihat di PowerPoint. Studi kasus yang diangkat adalah harga BBM naik. Jokowi, saya sebetulnya ingin tetap terjangkau. Di sini saya menggunakan media online yaitu kompas.com yang diterbitkan pada tanggal 3 September 2022 pada pukul 13.56 waktu Indonesia Barat. Latar belakang: pesatnya perkembangan teknologi mempermudah manusia untuk berkomunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian dan penerimaan lambang-lambang yang mengandung arti, baik yang berwujud informasi-informasi, pemikiran-pemikiran, pengetahuan, ataupun yang lain-lain. Karena dalam komunikasi, yang penting adalah adanya pengertian bersama dan membutuhkan pemahaman proses sosial. Melalui media, baik secara perorangan maupun kolektif, dapat membangun persepsi kepada pihak lain. Di samping sebagai alat untuk menyampaikan berita, citraan, atau gambaran umum tentang banyak hal, media juga mampu berperan sebagai institusi yang dapat membentuk opini publik, bahkan menjadi kelompok penekan atas suatu gagasan yang harus diterima pihak lain. Analisis wacana kritis Norman Backlog berusaha menggambarkan proses analisis wacana kritis mengenai teks bahasa pemberitaan harga BBM naik berbagai media baik elektronik maupun online. Subjek di studi ini adalah berita-berita tentang keputusan Presiden Joko Widodo yang mengumumkan naik harga BBM di media elektronik dan online. Redaktur pelaksana atau kepala deks, jurnalis, penulis, respon pembaca tentang berita pemberitaan naik harga. Analisis wacana kritis modern Norman Backlog. Norman Backlog pada 2012-26 mengemukakan bahwa wacana merupakan sebuah praktik sosial dan membagi analisis wacana ke dalam 3 dimensi, yaitu teks, discourse, praktis, dan social praktik. Teks berhubungan dengan linguistik, misalnya dengan media kosakata, semantik, dan tata kalimat. Juga koherensi dan kohesivitas, serta bagaimana antar satuan tersebut membentuk suatu pengertian. Discourse praktis merupakan dimensi yang berhubungan dengan proses produksi dan konsumsi teks. Misalnya pola kerja, bagan kerja, rutinitas saat menghasilkan berita. Sosial praktis, dimensi yang berhubungan dengan konteks di luar teks. Misalnya
konteks situasi atau konteks dari media dalam hubungannya dengan masyarakat atau budaya politik tertentu. Pendekatan Verklovd dalam menganalisa teks berusaha menyatukan 3 tradisi, yaitu yang pertama, analisis tekstual yang terinci di bidang linguistik. Yang kedua, analisis makrososiologis praktik sosial, termasuk teori Verklovd yang tidak menyediakan metodologi untuk teks-teks khusus. Yang ketiga, tradisi interpretatif dan mikrososiologis. Dalam sosiologi, termasuk etnometodologi dan analisa percakapan, di mana kehidupan sehari-hari diperlakukan sebagai produk tindakan seseorang. Tindakan tersebut mengikuti sederet prosedur dan kaidah akal sehat. Pendekatan Verklovd dalam menganalisa teks dianggap lengkap karena berusaha menyatukan 3 tradisi, yaitu dimensi tekstual, mikrostruktural, meliputi representasi, relasi, dan identitas. Yang kedua, dimensi praktik, produksi teks, mesostruktural, meliputi produksi teks, penyebaran teks, dan konsumsi teks. Dan ketiga, dimensi praktik, sosial budaya, makrostruktural, meliputi situasional, institusional, dan sosial. Masuk ke pembahasan terkait dengan latar belakang masalah, yaitu harga BBM naik. Dalam konstruksi penyampaian berita naik harga BBM digunakan metode analisis kritis Norman Verklovd. Adapun penjelasan dari analisisnya sebagai berikut. Pertama, analisis teks mikro. Secara keseluruhan, berita penggunaan klausa aktif menempatkan objek di awal kalimat. Semua keseluruhan berita tersebut di dalam kompas.com. Berita penggunaan klausa aktif menempatkan objek di awal kalimat. Modalitas. Upaya yang digunakan menunjukkan pengetahuan atau level kuasa suatu sejarah terdapat pada paragraf ke-1-3-6 yang berisi narasi. Yang pertama, Presiden Joko Widodo mengatakan dia sesungguhnya ingin harga bahan bakar minyak di Indonesia tetap terjangkau. Dari level kuasa suatu sejarah terdapat pada kalimat sesungguhnya. Kedua, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak minyak dunia. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN, kata Jokowi. Dari level kuasa terdapat pada berupaya dan sebetulnya. Yang ketiga, mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu, kata dia. Level kuasa jadi modalitas terdapat pada kalimat mestinya dan harus. Dari konstruksi pemberitaan di atas, wartawan menggambarkan seolah-olah Presiden Jokowi prihatin kepada masyarakat. Taktikal analisis yang dilakukan terhadap kata kunci yang dipilih dan digunakan dalam teks
Selain itu, bisa juga metafora yang digunakan dalam teks tersebut terdapat pada paragraf ke-6. Mestinya, uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Latar belakang dari media Kompas karena beberapa faktor. Yang pertama, utang negara. Yang kedua, harga minyak dunia naik. Wacana dalam pemberitaan tersebut dikonstruksikan oleh wartawan dalam berita tersebut dari lexical dan modal. Dimensi kewacanaan. Yang pertama, proses produksi. Berita di atas ditulis oleh Ardhito Kamada, editor Sabrina Adrit, diterbitkan oleh kompas.com. Proses penyebaran. Berita disebarkan melalui portal media berita online kompas.com. Proses konsumsi. Berita ini publish melalui jejaring media online secara luas, dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Dimensi praktis sosial. Pertama, situasional. Setelah dianalisis, wacana pemberitaan tersebut dibentuk setelah adanya faktor hutang negara dan minyak dunia naik. Kedua, institusional. Secara kelembagaan, media kompas.com adalah media yang independen dan netral. Baik, masuk ke kesimpulan. Ternyata, setelah dianalisis dari struktur teks, kewacanaan, dan praktis sosial, ditemukan adanya leksikal, modalitas, dan tema. Ketiga komponen tersebut menegaskan wacana yang dibangun supaya masyarakat percaya bahwa framing wacana yang disampaikan oleh Jokowi seolah prihatin dan berpihak kepada masyarakat. Alasan konstruksi berita tersebut dibangun karena dipengaruhi oleh aspek yang yaitu situasional dan institusional dan sosial. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.